Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun kita semua berada. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari refleksi kami mengenai keistimewaan Yogyakarta serta ungguh-ungguh yang ada di Yogyakarta. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan keistimewaan Yogyakarta dari sisi sejarahnya. Jadi seperti yang kita tahu, Yogyakarta itu memiliki sejarah yang amat sangat panjang. Jadi dari penamaannya pun memiliki sejarah, di mana dulu Yogyakarta itu bernama Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana nama tersebut memiliki nama yang sangat bermakna, di mana Ngayogya memiliki arti tidak terkalahkan, Karta memiliki arti sejahtera, Hadi memiliki arti yang indah, Ning artinya suci, dan Rat artinya dunia. Jadi Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki arti negara yang tidak terkalahkan, rakyatnya sejahtera, serta mengayomi dunia yang indah dan suci. Jadi seiring perkembangan zaman, Yogyakarta itu tidak lagi dipakai namanya, melainkan kita kenal sekarang sebagai Yogyakarta. Tidak dari segi nama saja teman-teman. Jadi dari segi bangunan yang ada di Yogyakarta pun memiliki filosofi yang sangat tinggi. Dari awal pembentukannya pun, dari awal peletakan batu pertamanya, itu sudah memiliki makna ataupun konsep, di mana konsepnya yaitu Sangkaning Dumadi, di mana itu berfilosofi atau memiliki makna, artinya adalah lahirnya kehidupan atau awal dari kehidupan. Dan saking istimewanya Yogyakarta ditetapkan sebagai the city of philosophy itu oleh UNESCO teman-teman. Jadi saking berfilosofinya Yogyakarta dan istimewanya Yogyakarta, itu diberi penghargaan sebagai the city of philosophy oleh UNESCO itu dari dunia ya teman-teman. Selain itu, di masa sejarah proklamasi pun Yogyakarta memiliki keistimewaan tersendiri, di mana saat Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang pertama kali ya teman-teman, yang pertama kali menyatakan untuk bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Yogyakarta teman-teman. Itu di bawah kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1. Jadi setelah proklamasi, si Sultan mengumumkan bahwa Yogyakarta itu bergabung dengan NKRI. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, maka dari sanalah awalnya Yogyakarta itu diberikan anugerah ataupun penghargaan sebagai daerah istimewa. Namun perlu diingat teman-teman, kata keistimewaan atau daerah istimewa itu bukan sebuah hadiah teman-teman. Namun itu karena jasa yang sangat luar biasa bagi Republik Indonesia. Jadi perlu diingat, bukan sebuah hadiah, tapi karena komitmen, karena jasa yang diberikan oleh Yogyakarta kepada Republik Indonesia. Jadi sekian pemaparan ataupun presentasi dari saya mengenai keistimewaan Yogyakarta dari segi sejarah. Untuk selanjutnya mengenai keunikan lagi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Keistimewaan dari segi bangunan. Yogyakarta merupakan kota yang dinobatkan oleh UNESCO menjadi the city of philosophy. Dikarenakan dalam semua aspek kebudayaannya, Yogyakarta memiliki filosofi tersendiri. Salah satunya adalah pada bangunan. Ciri khas bangunan yang diakui di Yogyakarta. Sampai saat ini ada 3 ciri khas bangunan yang diakui di Yogyakarta. Yang pertama adalah bangunan Jawa, bangunan kolonial, dan bangunan Cina. Ciri khas ini biasanya nampak pada bangunan rumah biasa, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, gedung-gedung lainnya, jembatan, gapura, gardu, dan sebagainya.
Dengan ciri khas yang sangat menonjol adalah adanya joglo yang berada di depan bangunan tersebut. Yang selanjutnya adalah kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan, di mana poin asas, tujuan, dan lingkup bangunan menjelaskan bahwa bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Lalu yang selanjutnya adalah persyaratan pembangunan. Bangunan di Yogyakarta memiliki persyaratan-persyaratan tertentu seperti gedung harus bercirikan keistimewaan Yogyakarta, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Lalu yang selanjutnya adalah pilar pembangunan keistimewaan. Terdapat 4 pilar pembangunan keistimewaan di Yogyakarta. Yang pertama adalah kampung atau desa. Yang kedua adalah keraton, yaitu keraton dan puro. Lalu selanjutnya adalah kaprajan atau Pemda Kabupaten Daerah Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah kampus. Selanjutnya berbicara tentang keistimewaan Yogyakarta dari segi budayanya. Rasanya memang tidak salah lagi jika Yogyakarta itu dikenal dengan keistimewaannya. Ada banyak sekali keistimewaan dari Yogyakarta itu sendiri, mulai dari pimpinan yang masih sultan, kemudian juga dikenal sebagai kota pelajar, harga barang-barang yang di sana yang termasuk relatif murah, dan masih banyak lainnya. Siapa yang tidak tahu Jalan Malioboro? Belum lagi eksotisme Candi Prambanan dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu hanyalah beberapa tempat tujuan wisata di Jogja yang menjadi primadona dan wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Jalan Malioboro itu sendiri itu udah menjadi satu hal atau suatu ikon bagi Yogyakarta. Di sepanjang jalan Malioboro itu banyak dijualnya cindramata, kemudian juga ada jual makanan dan masih banyak lainnya. Meski kota ini sudah banyak mendapat sentuhan modernisasi, tapi Jogja itu tidak pernah berusaha meninggalkan jati dirinya, masih melestarikan budayanya secara turun-menurun. Keistimewaan Yogyakarta yang utama itu masih kental dan teguh dengan adat budaya Jawanya. Terbukti hingga saat ini, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu masih berdiri. Sultan sebagai raja mengayomi warganya dengan baik. Ritual seperti grebek maulud atau sekaten rutin dilakukan setiap tahunnya. Begitupun juga di bidang kesenian. Seni seolah menyatu dengan setiap denyut kehidupan Jogja. Beragam jenis kesenian lahir dan tumbuh subur di kota ini. Mulai dari seni peninggalan nenek hingga seni modern. Hampir semua jenis wisata itu tersedia di kota ini. Mulai dari wisata sejarah, alam hingga kuliner itu ada semua. Buat yang suka naik gunung, ada Gunung Merapi. Buat yang suka menelusuri goa, itu bisa pergi ke Goa Kidul. Kemudian ada juga deretan pantai yang indah dan eksotis seperti Parangtritis. Dan Yogyakarta itu merupakan tujuan wisata andalan Indonesia setelah Provinsi Bali. Saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama, sifat karakteristik budaya di Yogyakarta dan Jawa. Yang pertama itu sifat religi dan bertuhan. Yang kedua itu sangat menekan aspek kerukunan, hormat, dan keselarasan sosial. Lebih suka memecahkan masalah kehidupan dengan sikap mawas diri atau tanpa selera agar dapat menghindari konflik dengan pihak lain. Yang ketiga itu bersifat akomodatif, yaitu menghormati budaya lain. Lalu poin berikutnya adalah subhasita. Subhasita adalah unggah ungguh, tata krama atau sopan santun. Di sini saya akan membahas 9 tata krama di Jawa, yaitu yang pertama mengantuk atau menguap. Nah, biasanya orang Jawa itu sebutnya angop. Jadi kalau kita sedang menerima tamu diusahakan untuk tidak angop atau menguap, karena kalau kita menguap tuh tandanya itu kita kayak mengusir secara halus. Lalu yang berikutnya perilaku jari dan tangan. Nah, ini sangat khas di Jawa. Kalau ingin menunjuk tuh diusahakan pakai jempol, jari jempol. Kalau menggunakan jari telunjuk itu kurang sopan dianggapnya di sana. Lalu yang berikutnya buang air. Jadi rumus umum kalau kita bertamu itu selain membawa oleh-oleh, diusahakan jangan meninggalkan kotoran di rumah yang kita datangi. Seperti itu. Jadi kita lanjut poin keempat, yang keluar dari mulut. Nah itu contohnya itu seperti batuk atau bersin, itu diusahakan ditutup. Karena kalau tidak ditutup tuh menyebarkan penyakit dari dalam tubuh yang batuk atau bersin. Yang kelima itu marah. Nah, kalau kita di rumah lagi marah dengan anggota keluarga atau dengan siapa yang di rumah,
tiba-tiba datang tamu itu diusahakan marahnya itu ditunda dulu sampai tamu pulang. Kalau tidak nanti tamunya itu merasa tidak enakan datang ke rumah kita. Lalu yang ke-6 itu berbicara. Nah, kalau berbicara itu diusahakan ya yang biasa-biasa saja, tidak perlu teriak. Kalau teriak itu kan mengganggu pendengarannya orang lain, jadi tidak enak rasanya. Lalu yang ke-7 itu menjaga panca indera. Nah, itu menggunakan wewangian salah satu tata krama. Jadi kita menjaga panca inderanya orang kalau kita menggunakan wewangian. Jadi tidak bau gitu, tidak mengganggu. Yang ke-8 tuh merokok. Nah, kalau kita bertamu ke rumah orang diusahakan jangan merokok sembarangan. Diusahakan sampai yang punya rumah itu mengizinkan atau memperbolehkan. Yang terakhir itu makan. Nah, kalau kita makan tuh biasanya itu tidak boleh berhamburan kalau di sana. Itu sopan santunnya. Jadi makan tuh yang rapi. Lalu itu kalau disiapkan makanan penutup yaitu buah. Nah, diusahakan tuh sampah dari buah-buahan tersebut dibuang pada tempatnya atau di atas piring, jangan di atas meja, karena ya jadi berhamburan lagi, jadi tidak sopan, seperti tidak punya tata krama. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan membahas etika. Yang pertama adalah etika pergaulan. Tata krama saat duduk. Jika berada pada pertemuan yang menggunakan alas tikar, sebaiknya untuk laki-laki duduk bersila. Untuk perempuan duduk timpuh dan sebaiknya menggunakan celana panjang. Jika di dalam kelas, sebaiknya kaki berada di bawah dan tangan di atas bangku. Yang kedua, kita akan bahas etika saat bertamu. Sebaiknya kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Jika tuan rumah sudah keluar, jangan langsung masuk atau duduk sebelum dipersilahkan. Menempati tempat duduk yang dipersiapkan untuk tamu. Bila tuan rumah menyiapkan hidangan, jangan makan atau minum hidangan yang sudah disuguhkan atau yang sudah disediakan tanpa dipersilahkan. Jika hendak pulang, ucapkan maaf dan terima kasih atas kebaikan tuan rumah. Jangan lupa mengucapkan salam. Yang ketiga, etika berbicara. Ketika kita mengobrol dengan lawan bicara, sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan. Jika berbicara dengan orang yang lebih tua, tundukkan pandangan dan bertutur kata dengan nada suara yang lebih rendah. Membiasakan menggunakan kata maaf pada awal dan akhir pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Tidak berbicara sambil menunjuk ke arah lawan bicara karena itu dianggap tidak sopan. Tidak membicarakan aib orang. Sekian penjelasan tentang etika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.